Halo, selamat datang di video tutorial berbahasa Indonesia. Saya Robert, kali ini saya akan membahas mengenai policy based routing. Di keterangan di blog saya sudah jelaskan mengenai apa itu policy based routing, dan kali ini kita akan melakukan lab. Oke. Skenarionya adalah R6 akan membagi traffic menuju network di R2, traffic menuju loopback 1 dan loopback 2 itu akan melalui R3, dan traffic menuju loopback 3 dan 4 akan melalui R4. Pastikan routing baliknya simetris. Oke, di sini saya sudah konfigurasi semua IP address-nya. Oke. Konfigurasi static route dari R6 menuju ke semua loopback. Oke. Kita ke R6. Oke, di sini saya membuat hanya satu static route yang berisi summary dari semua network tersebut. Kemudian konfigurasi static route R4 menuju R6. Oke. Oke. Kemudian di R3. Kemudian kita juga harus bikin routing untuk menuju loopback ini di R3 dan R4. Oke, sini juga saya buat. Oke. Konfigurasi policy based route di R5 menuju traffic. Untuk traffic R6 menuju loopback 1 2 akan melalui R3, dan untuk ke loopback 3 dan 4 akan melalui R4. Oke. Kita akan melakukan policy based route. Sebelum kita membuat policy-nya, kita akan membuat access list. Misalnya namanya satu, dua. Oh, ini extended. Oke, kemudian kita permit IP sumbernya any ke 10 0. Ini wildcard. Permit IP any 10 1 0. Oke. Kemudian kita akan membuat satu lagi access list untuk ke loopback 3, loopback 4. Permit IP any Oke.
Kita sudah membuat access list yang berisi kondisinya. Sekarang kita akan membuat route map, misalnya namanya PBR permit 10. Kita akan match IP address, ini kita isi access listnya. Kemudian yang match access list to LO1 LO2, kita akan set IP next hop ke 35.35.3. Oke, kemudian kita route map PBR permit 20. Kita match kembali IP address. Oke. Oke. Roadmap ini sebenarnya di akhirannya dia akan memiliki implicit deny. Berarti paling bawah itu dia akan ada deny secara tidak langsung. Jadi kita ini permit sequence 10, permit sequence 20, dan sequence selanjutnya itu adalah deny. Dan kalau kriterianya deny itu berarti akan menggunakan normal forwarding. Berarti paket yang lain itu yang tidak akan kena policy based route ini. Kemudian setelah kita membuat policy, kita bisa implement di interface policy route map PBR. Oke. Sekarang kita coba kalau dari R6 kita coba trace ke 10. Harusnya dia masih putus karena belum ada routing balik dari R2 menuju ke R6. Tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah lewat sini. Kita dari 3. Nah, sekarang kita harus konfigurasi routing balik dari R2 menuju ke R6. Caranya juga kita bikin access list. Kalau dari loopback 1 dan 2 dia akan melalui R3. Kalau dari loopback 3 dan 4 dia akan melalui R4 supaya tidak terjadi routing yang asimetris. Sehingga nanti trafficnya dari R6, R5, R3 kemudian baru ke R2. Itu untuk loopback 1 dan 2. Dan traffic baliknya R2, R3, R5, dan R6. Begitu juga untuk traffic yang melalui R4. Berarti nanti traffic ke loopback ini akan di load sharing ke R3 dan R4. Sekarang kita coba konfigurasi di R2. From Oke, kondisinya udah jadi. Sekarang kita buat roadmap. Namanya terserah, misalnya PBR 10
match IP address from set IP next hop. Ini bisa next hop atau interface. Misalkan kita set IP. Misalkan kita set interface F00. Oke, kemudian sampai mana tadi? Oh, from L3 set interface. Oke, kita lihat show route map. Oke, nah sekarang kita harus apply policy tersebut di semua interface loopback. Itu IP policy. Oke, sekarang kita coba trace lagi. Kita lihat apakah hasilnya sudah bisa. Oops. Oke. Sepertinya PBR yang di sini belum jalan. Oke. Sepertinya dia karena belum ada route. Oke, untuk oke, sekarang traffic dari R6
jika kita trace ke loopback 1, dia akan melalui R3. Sedangkan jika kita trace ke loopback 4, dia akan melalui R4. Kalau kita trace ke 2, dia juga akan melalui R4. Oke, ini juga akan melalui R3. Kalau kita lihat di sini show route map, di sini ada policy routing matches. Oke, sekian untuk lab hari ini. Sampai jumpa di lab tutorial berbahasa Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.